Skandal besar sepak bola Malaysia akhirnya mencapai puncaknya. Bukit Gelugur ada tanya apa yang akan berlaku apabila mereka ke CAS. Sebenarnya CAS boleh sarankan kepada FIFA untuk meningkatkan denda dan penggantungan. Disebutkan pada para 253, 255, Jawatankuasa Rayuan FIFA terkejut, kecewa dengan kegagalan FAM untuk mengenal pasti individu, jawatan atau peranan dalam FAM yang bertanggungjawab dalam skandal. FIFA dan AFC tak lagi mau kompromi terhadap kebohongan dan manipulasi data pemain. Banding ke CAS. Bukannya menang, Malaysia justru makin dibongkar habis-habisan. Semakin mereka menggonggong, semakin dunia tahu semua kelicikan itu bukan kecelakaan, tapi perbuatan terencana. Sementara itu, Indonesia diam-diam melaju. Pertemuan tertutup antara PSSI dan Timur Kapas memunculkan spekulasi besar. Indonesia siap memancing bintang tanpa perlu paspor palsu. Harimau Malaya bukan mengaum. Ngeong, panik, dan sibuk cari kambing hitam. Apakah Malaysia siap menerima hukuman pamungkas? Atau ini awal dari kejatuhan sepak bola mereka selama-lamanya? Jangan lama-lama, yuk kita bahas. Mari kita buka dengan kejujuran brutal. Sepak bola Malaysia lagi berada di titik terendah dalam sejarah. Bukan karena kalah bola, bukan karena pemain payah, tapi karena federasinya sendiri yang hobi menembak kaki sendiri lalu teriak kesakitan. Bayangkan sebuah negara yang ingin tampil gagah di panggung Asia, tapi malah jadi bahan olok-olok stadion se-ASEAN. Ini bukan tragedi Shakespeare, ini komedi hitam sepak bola modern. Dan pemeran utamanya FAM, alias Federasi yang Aneh dan Memalukan. Di saat Nepal, negara yang ranking FIFA-nya nggak pernah dipuji siapapun, datang bertamu, para supporter Malaysia justru mengangkat spanduk kecaman untuk federasi mereka sendiri. Bukan yel-yel, bukan semangat, tapi protes besar-besaran. Kami malu dengan kalian. Kembalikan harga diri sepak bola kami. Fans sudah hilang akal. Negara hilang muka. FAM hilang logika. Dan kalau kamu pikir itu puncaknya, oh tidak bro, itu baru intro. Di sisi lain panggung ini, ada FIFA, organisasi global yang selalu dikritik dan dicaci maki, tapi tetap menjadi penjaga terakhir integritas sepak bola dunia. FIFA itu mungkin banyak dosa politik, tapi satu hal mereka tidak pernah tawar, kejujuran kompetisi validitas pemain integritas dokumen FIFA berdiri tegak, serius, tertib, punya sistem, dan Malaysia hadir dengan fotokopian dokumen ala rental kampus. Konyol kan? Tentu, tapi lebih konyol lagi ketika mereka tetap merasa benar. Skandal naturalisasi Malaysia ini bukan kecelakaan kecil, ini gempa moral. Dokumen pemain dipalsukan, tanggal lahir diakali, histori karier dipelintir, legalitas kewarganegaraan dimanipulasi. Dan ketika FIFA mulai bertanya, "Halo, kok ini dokumennya aneh ya?" FAM bukannya koreksi, tapi malah ngapain coba? Menyalahkan dunia luar, merasa dipersekusi drama playing victim, seolah-olah kami korbannya, Malaysia dizalimi, FIFA iri pada kebesaran kami. Kebesaran? Apanya yang besar? Skandalnya? Iya, egonya pasti. Prestasi? Ayo kita tertawakan sebentar AFC. Ikut turun tangan, dompet FM menangis. AFC akhirnya menjatuhkan sanksi denda ke Johor Darul Takzim Selangor FC Kelana United. Dan tentu FAM langsung dicekik juga total dendanya. Bukan angka yang bikin bang goyang sih, tapi yang penting prestige mereka hancur kayak kue rapuh ditiup angin. Dan itu baru pembuka. Bukan puncaknya, bukan pelajaran terakhir Asia Tenggara cuma ngelus dada sambil berkata, tunggu saja episode berikutnya, Malaysia banding ke CAS. Bunuh diri elegan FAM bilang, kita banding ke CAS, kita akan buktikan kita benar. Publik langsung serempak. Hah? Ini contoh klasik dari prinsip, kepercayaan diri tanpa otak. Karena banding ke CAS itu bukan sekadar adu mulut bengkel. Ini ajang. Adu bukti, adu data, adu integritas, adu legalitas internasional FIFA. Sudah simpan bukti bertumpuk-tumpuk. Malaysia datang bawa percaya diri yang tidak berdasar.
Kayak pemain futsal amatir ngaku bisa kalahin Lionel Messi. Dan ahli hukum internasional sudah bilang 99% Malaysia kalah. Jadi kita simpulkan, maju dibantai FIFA, mundur diseret AFC. Malaysia terjepit di tengah skandal yang mereka ciptakan sendiri. Dampak yang menghancurkan mimpi. Kalau kalah banding, semua kemenangan di kualifikasi Piala Asia 2027 akan dihapus. Malaysia bisa jadi penghuni dasar klasemen otomatis lolos Piala Asia. Bye-bye. Sampai jumpa di mimpi negara tetangga. Cuman bisa nonton sambil ngemil kuaci Indonesia. Dulu kami pernah dibekukan FIFA, kami tahu rasanya. Dan itu sakit. Singapura, hadeh tetangga satu ini. Vietnam, kami fokus mengejar Jepang. Dan Malaysia, fokus mengejar paspor murah. Pertarungan integritas versus kebodohan FIFA bilang, sepak bola harus jujur. Malaysia menjawab, tapi kami butuh menang cepat. FIFA menegakkan aturan. Kalau dokumen palsu, dia sanksi berat. Malaysia membalas, tapi kami kreatif sedikit kok. FIFA tersenyum sinis. Kreativitasmu akan kami masukkan ke pasal pidana. Publik Asia Tenggara dari kasihan menjadi ilfil. Dulu Malaysia dicibir karena mental supporter toksik. Sekarang karena federasi yang lebih toksik. Publik sepak bola, skill bisa dilatih. Talenta bisa dicari. Tapi integritas, kalau hilang, tamat. Dan sekarang Malaysia telah sukses. Jadi meme jadi bahan gojekan jurnalis luar, jadi contoh buruk di seminar FIFA anti-fraud. Harusnya dapat medali sih. Medali prestasi penghancuran, nama bangsa sendiri. Pemerintah Malaysia ikut panik, dana dibekukan. Ketika AFC bilang, jangan intervensi. Pemerintah Malaysia langsung, apa? Intervensi. Stupid moment of the year. Dana untuk FAM dipotong. Padahal mereka lagi butuh napas. Sekarang malah dikasih tenggelam sekalian. FIFA marah lagi. AFC makin geleng kepala. Malaysia makin panik tapi tetap sok gagah. Sementara tetangga lagi sibuk bakar rumah sendiri. Indonesia kedatangan Timur Kapas. Baru satu foto viral, Kapas di Masjid Istiqlal, saya suka Indonesia. Publik senyum, PSSI punya peluang emas. Tak perlu paspor palsu, tak perlu tipu data. Indonesia ajak pemain dengan proyek besar ambisi prestasi paspor terhormat, bandingkan dengan Malaysia, mau jadi warga kami, bisa diurus kok, asal percaya sama kami, hehe. Karma kadang lucu ya, ada pepatah, kalau kamu tidak menjaga kehormatan, kehancuran akan jadi teman setiamu. FAM tidak percaya itu, mereka kira aturan bisa dinego, mereka kira dunia tidak akan sadar. Dan sekarang, semua orang sudah tahu. Pemalsuan dokumen arogansi terhadap aturan anti kritik mental gampang marah. Kurang bekerja kehormatan sepak bola Malaysia sedang dikebumikan hidup-hidup. FIFA tidak cari pujian, tapi mereka juga tidak terima ditipu murahan. FIFA berkata, kalau Malaysia masih keras kepala, total ban hanya soal waktu. Bayangkan, Malaysia dikeluarkan dari kompetisi internasional. Tidak bisa main di kualifikasi, tidak bisa ikut turnamen, tidak punya panggung. Sepak bola mereka akan mati senyap hilang dari radar dunia. Dan itu semua bukan karena FIFA jahat, tapi karena Malaysia tidak menghormati sepak bola. Yang mengaum sekarang, FIFA yang marah, publik yang muak, media yang mengejek, sedangkan Harimau Malaya tidak menerkam, tidak berlari, tidak gagah. Yang ada, ngeong pelan sambil bawa dokumen palsu ke cas. Mari kita kupas sampai akar-akarnya. Apa yang paling membedakan tim besar dan tim yang sok besar? Tim besar kalah, mereka evaluasi. Tim sok besar kalah, mereka marah ke dunia. Malaysia masuk kategori kedua, bahkan mungkin sudah level master. Ketika skandal dokumen ini meledak, FAM bukannya bilang, "Oke, kami salah, kami perbaiki." Tapi malah, ini konspirasi, mereka cemburu pada Harimau Malaya. Cemburu apa bang? Prestasi, ranking FIFA, Piala Asia, SEA Games saja ngos-ngosan. Yang bikin iri itu keberanian FAM menipu FIFA dengan percaya diri. Mustahil tidak terkesima melihat kebodohan seambisius ini. Selama 12 bulan terakhir, kerjaan FAM bukan membangun sistem pembinaan, bukan menciptakan liga yang sehat, bukan memperbaiki ranking FIFA, tapi memproduksi skandal berseri,
membuat klarifikasi yang isinya bantahan basi meneror publik dengan kebanggaan palsu. Seakan-akan sepak bola modern bisa dimenangkan dengan edit dokumen, ngaku-ngaku punya keturunan Malaysia pencitraan agresif di media. Padahal, kalau mau juara, ya kerja, bukan kelicikan. FIFA bilang, dokumen bermasalah. Ini menipu kompetisi internasional. Kami punya bukti. Malaysia jawab, where's the evidence? We are innocent. We go to CAS. Sungguh kekonyolan level global. FIFA itu bukan warung nasi goreng yang bisa kamu todong bukti. Mereka punya badan investigasi, tim forensik data, aturan internasional. Kalau FIFA bilang kami punya bukti, itu artinya mereka sudah pegang satu rak penuh dokumen sah lengkap dengan timestamp, saksi, dan jejak digital yang bisa memenjarakan. Kalau diperlukan Malaysia masih ngeyel? Pantas dapat standing ovation dari pengadilan pidana. AFC sudah capek, geng, karena satu negara bikin seluruh ASEAN terlihat primitif dalam urusan regulasi. Kita di Asia Tenggara sedang bangun reputasi. Vietnam mulai mendunia Indonesia, mulai naik kelas Thailand stabil. Di Asia Filipina mulai tertarik bola lagi, Kamboja pun mau maju. Lalu Malaysia datang, dokumen palsu, bos, biar kuat. Wajah seluruh ASEAN ditarik turun. Terima kasih ya tetangga. FAM bilang ke media, ini hanya miskomunikasi administratif. Miskomunikasi, tanggal lahir berubah, asal negara beda, jejak karier palsu. Kalau itu miskomunikasi, maka korupsi bisa disebut kesalahan perhitungan menaruh uang negara ke rekening pribadi. Publik internasional sudah sepakat. Ini tidak layak dibela, ini pantas dibully. FAM yang semestinya bertanggung jawab. Minta maaf, memperbaiki sistem, justru sibuk pencitraan. Sibuk klarifikasi, muter-muter sibuk, pura-pura tidak salah. Sampai-sampai komentator ASEAN bilang FAM sedang membangun rekor baru, federasi paling ngeyel sedunia. Dan sejujurnya, ya, mereka unggul di sana. Yuk, kita bayangkan skenario terburuk yang sebenarnya tinggal menunggu waktu. Malaysia dibekukan dari kompetisi internasional. Seluruh hasil pertandingan resmi dibatalkan. Pemain tak dapat menit internasional, sponsor lari terbirit-birit, liga kehilangan gairah, supporter jadi zombie, hidup tapi tak bergairah, stadion kosong, tim nasional tidak bertanding, harapan padam, sepak bola Malaysia mati berdiri. Lalu FAM akan bilang FIFA jahat, padahal yang bunuh Malaysia, Malaysia sendiri. Mereka sudah punya yang terbaik, FAM musuh internal paling mematikan. Tak ada negara lain yang mampu menjatuhkan reputasi prestasi identitas sepak bola secepat FAM melakukannya sendiri. Ini talenta langka, kawan. Demi mengejar kemenangan cepat, mereka korbankan martabat. Mereka lupa, gelar bisa datang dan pergi. Tapi integritas adalah segalanya, dan dunia sepak bola mengingat lama. Hari ini Malaysia tidak sedang diserang, mereka sedang disorot. Disinari lampu panggung memalukan yang mereka pasang sendiri dan mereka nyalakan sendiri. Lalu mereka salahkan FIFA karena lampunya terlalu terang. FIFA layak dihormati, bukan dilawan dengan kebodohan. Semua ini berawal dari satu kesimpulan sederhana. FIFA menjaga integritas Malaysia merusaknya. Dalam perang ini, pemenangnya sudah jelas. Malaysia menyerah sebelum bertarung. FIFA menang tanpa berkeringat, publik Malaysia sudah menyerah, tapi FAM masih acting supporter Malaysia itu kasar kalau lawan Indonesia. Tapi mereka lebih kasar lagi kepada federasi mereka sendiri. Saat Nepal bertamu, muncul spanduk. FAM malu kami kalau supporter sudah tidak percaya. Habislah sudah, tim tanpa dukungan publik cuma sekumpulan orang berkaos sama yang lari-lari tanpa maknas Malaysia, perlu belajar dari Indonesia. Dulu kita salah, tapi kita membaik. Mereka salah, tapi mereka ngotot. Indonesia pernah dihukum FIFA. Kita mengakui salah, kita berbenah. Kini kita naik. Malaysia, mereka diberi peringatan, malah nantang duel hukum. Kalau bodoh itu seni, FAM sudah layak dapat piala Oscar. Kasih pantun dulu ah. Ke Malaysia beli kopi, kopinya tumpah kena sepatu. Kalau hukum pun masih mau ditipu, jangan berharap Tuhan bantu. Harimau pergi ke hutan, katanya mau terkam rusa.
Kalau data saja masih direkayasa, apa layak bercita-cita kuasai Asia? Kalau ego lebih besar dari prestasi, maka kehancuran tinggal menunggu hari. Dan untuk saat ini, FIFA tinggal pilih tanggal pemakamannya. Bagaimana menurut kalian? Salam Timnas Garuda.